Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Mayada, nomor Stanbook A111279. Saya mahasiswi dari kelas B. Di sini saya akan memaparkan dua materi. Yang pertama berjudul struktur bumi serta pembentukan benua dan samudra, dan materi yang kedua berjudul pengertian dan latar belakang ilmu alam dasar. Saya masuk pada materi yang pertama, yaitu struktur bumi serta pembentukan benua dan samudra. Proses pembentukan lapisan bumi yang pertama dibagi menjadi 3 tahap, antara lain tahap saat bumi merupakan planet homogeni atau belum terjadi diferensiasi dan zonifikasi. Yang kedua, proses diferensiasi atau pemilihan. Yang ketiga, proses zonifikasi, yaitu tahap bumi terbagi menjadi beberapa zona atau lapisan. Proses pembentukan lapisan bumi. Proses pembentukan lapisan bumi setelah terjadi pendinginan terbagi menjadi 3, antara lain yang pertama, tahap saat bumi merupakan planet homogeni atau belum terjadi diferensiasi dan zonifikasi. Yang kedua, proses diferensiasi atau pemilihan saat material yang berat tenggelam menuju pusat bumi, sedangkan material yang lebih ringan bergerak ke permukaan. Yang ketiga, proses zonifikasi, yaitu tahap ketika bumi terbagi menjadi beberapa zona atau lapisan. Struktur lapisan bumi. Yang pertama, kerak bumi merupakan lapisan terluar bumi yang terbagi menjadi 2 kategori, yaitu struktur lapisan bumi. Yang pertama, kerak bumi merupakan lapisan terluar bumi yang terbagi menjadi 2 kategori, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra memiliki ketebalan sekitar 5-10 km, sedangkan kerak benua mempunyai ketebalan sekitar 20-70 km. Yang kedua, mantel bumi. Yang ketiga, inti bumi. Inti bumi dapat dipisahkan menjadi inti bumi bagian luar dan inti bumi bagian dalam. Komposisi material penyusunan inti bumi diketahui dengan perkiraan bahwa unsur besi merupakan unsur yang lebih banyak dijumpai pada kerak bumi, sehingga diperkirakan material logam penyusunan inti bumi adalah unsur besi dan nikel. Teori pembentukan benua dan samudra. Yang pertama, teori konstruksi. Yang kedua, teori pergeseran benua. Yang ketiga, teori Laurasia Gondwana. Yang keempat, teori pemekaran samudra. Dan yang kelima, teori lempeng tektonik. Baiklah, kita masuk pada pengertian benua. Benua merupakan salah satu dari ke-7 daratan besar yang ada di atas permukaan bumi, dan sebagian besarnya dikelilingi laut serta terdiri atas berbagai negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, benua adalah bagian bumi berupa tanah atau daratan yang sangat luas sehingga bagian tengah benua itu tidak mendapat pengaruh langsung dari angin laut, seperti Eropa, Amerika, Afrika, Australia, serta Asia. Proses terbentuknya benua. Dahulu bumi kita hanya memiliki satu benua, yaitu benua Pangea. Benua tersebut pecah menjadi 2 benua besar, yakni Laurasia di bagian utara serta Gondwana di bagian selatan. Bagian barat benua Laurasia yang bergerak ke arah utara menjauhi benua Gondwana membentuk benua Amerika Utara. Kemudian wilayah Eurasia menjadi benua Eropa Asia. Bagian barat benua Gondwana bergerak ke arah barat membentuk benua Amerika Selatan. Benua Gondwana yang bergerak ke arah timur membentuk benua Afrika. Kemudian pergerakan kecil dari benua Gondwana sebelah timur membentuk wilayah India. Satu bagian lagi terpecah menjadi 2, yaitu benua Antartika yang terbentuk dari pecahan benua yang mengapung ke arah selatan dan benua Australia yang terbentuk dari pecahan yang bergerak ke arah timur. Jenis-jenis benua. Yang pertama benua Asia, yang kedua benua Afrika, yang ketiga benua Eropa, yang keempat benua Australia. Yang kelima benua Amerika, yang keenam benua Amerika Selatan, yang ketujuh benua Amerika Utara. Apa itu samudra? Samudra adalah laut luas yang merupakan massa air asing sambung menyambung meliputi permukaan bumi yang dibatasi oleh benua ataupun kepulauan yang besar. Singkatnya, samudra merupakan hamparan air asin yang memiliki daratan atau benua. Proses terbentuknya samudra. Proses terbentuknya samudra. Sekitar 4,4 miliar tahun yang lalu,
Terjadi perubahan bentuk permukaan bumi akibat letusan gunung berapi yang mengakibatkan bumi tertutup oleh debu-debu vulkanik. Debu tersebut menghalangi sinar matahari untuk masuk ke bumi sehingga uap air yang menumpuk di atmosfer terkondensasi sehingga terjadilah hujan. Perubahan bentuk permukaan bumi membuat air hujan mengisi cekungan-cekungan yang ada di bumi dan terbentuklah samudra. Jenis-jenis samudra. Yang pertama Samudra Pasifik, yang kedua Jenis-jenis samudra. Yang pertama Samudra Pasifik, yang kedua Samudra Atlantis, yang ketiga Samudra Hindia, yang keempat Samudra Antartika, dan yang kelima Samudra Arktik. Baiklah, kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu pengertian dan latar belakang ilmu alamiah dasar. Pengertian ilmu alamiah dasar atau IAD. Ilmu alamiah dasar dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan alam atau natural science yang mengkaji tentang gejala-gejala dan alam semesta sehingga terbentuklah konsep dan prinsip ilmu alamiah dasar. Hanya mengkaji konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar yang bersifat. Baiklah, kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu pengertian ilmu alam dasar atau IAD. Pengertian ilmu alamiah dasar. Ilmu alamiah dasar atau IAD dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan alam atau natural science yang mengkaji tentang gejala-gejala dalam alam semesta sehingga terbentuklah konsep dan prinsip. Ilmu alamiah dasar hanya mengkaji konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar yang bersifat esensial. Contohnya seperti biologi, fisika, dan kimia. Ketiga ilmu tersebut juga memiliki turunan lagi. Ilmu alamiah dasar merupakan disiplin ilmu yang dapat berubah sesuai kemajuan dan peradaban manusia. Tujuan ilmu alam dasar dalam instruksional umum adalah agar dapat memahami perkembangan penalaran manusia terdapat gejala-gejala alam sehingga terwujudnya metode ilmiah yang merupakan ciri khusus dari ilmu pengetahuan alam. Adapun tujuan mempelajari ilmu alamiah dasar dalam instruksional khusus adalah agar dapat menjelaskan perkembangan naluri kehidupan manusia, dapat menjelaskan perkembangan alam pikir manusia dalam memenuhi kebutuhan terhadap rasa ingin tahu, serta dapat memberi alasan yang dapat diterima mitos dalam kehidupan masyarakat. Fungsi mempelajari ilmu alamiah dasar antara lain adalah memberi wawasan kepada mahasiswa tentang konsep-konsep alam agar dapat peka dan tanggap terhadap masalah-masalah alam yang ada di sekitarnya. Dapat bertanggung jawab terhadap berbagai masalah alam di dalam masyarakat sebagai agen perubahan dan dapat mengembangkan apresiasi IPA dan teknologi kepada mahasiswa serta dapat mendorong dan mengembangkan kemanfaatan ilmu alamiah dasar pada perkembangan diri dan ilmu. Konsep ilmu alamiah dasar. Yang pertama, manusia yang bersifat unik. Manusia adalah makhluk yang lemah dibanding makhluk lain. Namun dengan akal, budinya, dan kemauannya yang sangat kuat, maka manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan ilmu pengetahuan. Teknologi manusia dapat hidup dengan baik lagi. Akal budinya dan konsep ilmu alamiah dasar. Yang pertama, manusia yang bersifat unik. Manusia adalah makhluk yang lemah dibanding makhluk lain, namun dengan akal dan kemauannya yang sangat besar, maka manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan ilmu pengetahuannya. Dengan teknologi, manusia dapat hidup dengan lebih baik lagi. Akal budinya dan kemauannya yang sangat kuat, itulah sifat unik dari manusia. Yang kedua, rasa ingin tahu dan akal budi. Rasa ingin tahu makhluk lain lebih didasarkan oleh naluri atau insting. Naluri ini didasarkan pada upaya mempertahankan kelestarian hidup dan sifatnya tetap sepanjang zaman. Manusia juga mempunyai naluri seperti tumbuhan dan hewan, tetapi ia mempunyai akal budi yang terus berkembang serta rasa ingin tahu yang tidak terpuaskan. Yang ketiga, mitos. Pengetahuan baru dari kombinasi antara pengalaman dan kepercayaan disebut mitos. Cerita-cerita pada mitos disebut legenda. Kebenaran mitos masih bersifat simpang siur karena tidak ada bukti yang autentik dan disebarkan melalui cerita dari mulut ke mulut atau lisan. Yang keempat, lahirnya ilmu alamiah.
Ilmu alamiah sebagai hasil perkembangan pola pikir manusia yang terakumulasi dari hasil pengamatan dan pengalaman telah mendorong manusia untuk melahirkan pendekatan kebenaran yang tidak hanya mengandalkan kemampuan rasio belaka. Yang kelima, kriteria alamiah. Suatu pengetahuan dinyatakan ilmiah apabila dapat memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, sistematis, berobjek, bermetode, dan universal. Keenam, metode ilmiah dan implementasinya. Segala kebenaran dalam ilmu alamiah terletak pada metode ilmiah. Sebagai langkah pemecahan atau prosedur ilmiah dapat diketahui sebagai berikut. Yang pertama, penginderaan. Yang kedua, masalah dan problema. Yang ketiga, hipotesis. Yang keempat, eksperimen. Yang kelima, teori. Bukti eksperimen merupakan langkah ilmiah. Yang ketujuh, keterbatasan ilmu alamiah. Yang kedelapan, filsafat ilmu alamiah. Objek ilmu alamiah adalah semua materi dalam alam semesta ini. Ilmu alamiah meneliti sumber alam yang mengaturnya. Pertanyaan tentang siapa yang mengatur alam ini merupakan pertanyaan filsafat. Untuk itu ada 3 pandangan tentang filsafat ilmu alamiah. Yang pertama, fatalisme. Yang kedua, mekanisme. Yang ketiga, ognotisme. Yang kesembilan, bahasa ilmu alamiah. Bahasa ilmu alamiah adalah bahasa kesatuan yang utuh. Sebagai bentuk bahasa ilmu alamiah merupakan bahasa universal. Contoh, air, water. Yang kesembilan, bahasa ilmu alamiah. Bahasa ilmu alamiah adalah bahasa kesatuan yang utuh. Sebagai bentuk bahasa ilmu alamiah merupakan bahasa yang universal. Contoh, air dalam bahasa Indonesia, water dalam bahasa Inggris, dan bahasa ilmiahnya adalah H2O. Yang 10, keterbatasan indera manusia. Berdasarkan penelitian terhadap indera, manusia mempunyai kisaran batas yang sangat terbatas. Bagian ke-10, keterbatasan indera manusia. Berdasarkan penelitian terhadap indera, manusia mempunyai kisaran batas yang sangat terbatas. Bagian A, penglihatan. Bagian B, pendengaran. Bagian C, pengecap dan pembau. Bagian D, indera kulit. Sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.